Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Anida Silmia, coba pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk, anak-anak? Oke, baik. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang APBN dan APBD. Nah, di sini juga ada KD 3.4, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, KD 4.4, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Di sini materinya ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian APBN dan APBD. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Yang ketiga, menganalisis pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang keempat, mengidentifikasi komponen APBN. Di sini juga ada pengertian APBN. Sudah tahu belum pengertian APBN itu apa? Oke, baik. Ibu jelaskan ya. Di sini pengertian APBN itu sendiri singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintah negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Lanjut. Di sini juga ada fungsi APBN. Fungsi APBN di sini ada 3. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini jelaskan sumber pendapatan dan pendistribusian yang paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak. Fungsi distribusi di sini dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan, tetapi dalam bentuk dana subsidi atau dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini berfungsi sebagai pedoman dan pendapatan atau pengeluaran keuangan negara diatur sebagai kestabilan arus dan barang sehingga menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang akan bertanya kepada Anida Silmia. Coba sebutkan contoh fungsi alokasi APBN. Oh, baik. Bagus sekali jawabannya. Nah, mungkin Ibu akan lanjut lagi. Di sini juga ada tujuan APBN. Tujuan APBN di sini sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan kegiatan atau program pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga memiliki pengaruh terhadap ekonomi. Nah, di sini pengaruh APBN itu ada 4 macam. Yang pertama,
dapat diketahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Yang ketiga, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat ikut berinvestasi. APBN juga memiliki komponen. Komponen APBN di sini ada 3, sama kayak tadi fungsi. Kalau di sini komponen yang pertama pendapatan negara. Pendapatan negara di sini bisa didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Yang kedua, belanja negara. Belanja negara di sini kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengeluaran kekayaan bersih atas belanja negara dan transfer ke daerah lainnya. Yang ketiga, pembiayaan negara. Pembiayaan negara di sini ada 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri itu contohnya hasil pengelolaan aset, pinjaman seperti neto, dan dana investasi pemerintah lainnya. Kalau di luar negeri contohnya pinjaman program dan pinjaman proyek. Nah, di sini juga ada pengertian APBD. Tadi kita udah membicarakan APBN ya, sekarang kita membicarakan APBD. Kalau APBD di sini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD juga memiliki fungsi. Di sini fungsi APBD ada 5, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi, yang kelima distribusi. Ibu akan menjelaskan satu persatu di sini. Yang pertama orientasi. Orientasi di sini mengandung arti bahwa daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Nah, yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini mengandung bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepuasan. APBN juga memiliki tujuan. Tujuan APBN di sini dijelaskan bahwa disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APBD pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran dalam 1 tahun. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, di sini Ibu akan menjawab.
Apa sih fungsi perencanaan dari APBD? Dalam anggaran tercantum membuat proyek kayak seperti merencanakan pembangunan proyek dengan nilai 5 miliar, maka pihak pemerintah itu merencanakan ke depannya itu harus bagaimana agar nantinya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun gitu. Bisa diterima, Anida? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya bisa merangkum materi yang telah Ibu sampaikan. Terus nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.